Bersama Ninih Mutmainah atau yang akrab disapa Teh Ninih, cerita mereka seperti memiliki daya magis lengkap dengan segala drama dan lika-liku yang menjadi sorotan publik luas sejak puluhan tahun lalu. Dan di penghujung tahun 2020, kabar mengejutkan kembali menyeruak ke permukaan. Unggahan sang anak bahwa Teh Ninih telah ditalak 3 oleh A.A. Gym yang diunggah ulang sejumlah akun lain masih menyisakan teka-teki. Simpul misteri kabar keretakan rumah tangga Teh Ninih mencuatkan beragam tafsir dari warganet. Terlebih saat Teh Ninih mengunggah kisah kontemplasi diri sebelum tahun berganti. Salah satu yang kemudian jadi sorotan adalah motivasi Teh Ninih tentang kebersamaan keluarga dan orang-orang terdekat di rumah. Teh Ninih menghimbau para jamaah dan pengikutnya di dunia maya memanfaatkan pandemi untuk merajut lagi tali cinta dalam keluarga, entah dengan orang tua, anak, atau pasangan. Menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Ayo sekarang kita masih pandemi. Kalau qadarullah kita tidak bisa keluar kota, tidak bisa keluar negeri, tapi kita berada di rumah, manfaatkan kebersamaan di rumah. Kalau di rumah ada anak, coba nikmati. Jangan sampai kita berkata yang membuat dia tidak nyaman, sakit hati. Kita kalau ke orang lain meni hormat, meni santun, bicara masa kepada orang yang kita cintai memakai bahasa yang menyakitkan. Terus kalau kebersamaan di rumah dengan orang-orang yang kita cintai, coba kalau di rumah sholat berjamaah, yang jadi imam anak laki-laki kita atau menantu kita atau pasangan kita, Masya Allah indah. Ini benar-benar masa pandemi ini kesempatan kita untuk menikmati kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah pembahasan Teh Ninih mewakilkan polemik bersama A.A. Gym? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sang dai sendiri juga menuangkan tauziah di akun sosial medianya. Di tengah kabar talak 3 pada sang istri, A.A. Gym memberi tajuk jangan mempersulit diri pada unggahan tersebut. Baginya tak ada persoalan yang besar. Yang ada adalah pikiran tak karu-karuan yang justru memperkeruh keadaan. Jangan mempersulit diri. Jadi biasanya kalau kita ada masalah tuh yang tidak terkendali itu adalah pikiran kita. Waduh, ini sana sini. Akibatnya kita itu menderita bukan oleh kejadiannya, tapi dari tidak terkendalinya pikiran kita. Terus mikir. Masih mending kalau pikiran ini bisa kembali ke Allah. Yang disebut mendramatisir masalah itu adalah pikiran-pikiran yang liar, yang tidak terkendali, yang kemana saja dan tidak nyambung kepada solusinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suka disebut orang yang stres itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Merebaknya kabar perpisahan A.A. Gym dan Teh Ninih membuat warganet terus menduga-duga beragam unggahan mereka. Termasuk unggahan Teh Ninih yang salah satu poinnya minta diaminkan tentang keluarga sakinah, mawadah dan juga penuh rahmah. Lantas, adakah unggahan ini justru mewakilkan isi hati Teh Ninih sendiri? Warganet boleh menduga-duga dan menafsirkan banyak hal tentang unggahan Teh Ninih. Tetapi jika merentang jauh ke belakang, cerita A.A. Gym dan Ninih Mutmainah adalah kisah yang membuat banyak orang iri oleh romansa dan keharmonisan mereka. Menyatukan hati pada tahun 1988 silam, A.A. Gym mengejutkan banyak orang di tahun 2006 saat memutuskan menikah lagi. Tapi ketabahan, keikhlasan dan keimanan Teh Ninih sebagai istri membuat takjub banyak orang. Ikhlas adalah melakukan setiap amal hanya karena Allah. Tidak mengapa suami tidak mengerti diriku. Di saat diriku berdandan dari sejak siang, kata suami, kenapa itu merah-merah pipinya seperti habis berantem? Diriku tidak akan kecewa, karena Allah lah yang akan memuji diriku. Memang berat bagi seorang wanita, tetapi kalau dinikmati, dihayati, benar bahwa A.A. tidak mau istrinya terlampau mencintai suaminya sehingga menjadi penghalang istri untuk cinta kepada Allah. Ikhlas dalam kata, tak semudah mewujudkannya dalam realita. Namun selama beberapa tahun, A.A. Gym dan Teh Ninih mampu menepis beragam keraguan. Kemesraan mereka di berbagai kesempatan, keharmonisan keluarga yang tak jarang terabadikan kamera, menjadi bukti kekuatan cinta keduanya.
Meski pada tahun 2011 hubungan mereka rekah dan pulih 1 tahun berselang setelah rujuk lagi, namun A'agim sempat lantang bertanya, apakah ada orang yang lebih mencintai Teh Nini selain dirinya sebagai seorang suami? Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin. Zalim kepada istri. Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Pada sok tahu. Jika benar A'agim telah mentalak 3 Teh Nini, segala cerita indah dan perjuangan mereka membangun rumah tangga puluhan tahun lamanya hanya akan jadi kenangan. Tapi saat dikonfirmasi ke Pengadilan Agama Bandung, belum ada gugatan yang masuk atas nama pasangan ini, seperti dilansir dari laman insertlife.com berikut.